minum dulu bentar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Sandi Ibrahim selaku host dari Ngobrol-ngobrol santai dalam channel Belajar Ngaji. Semoga kita semua sehat selalu di insyaallah di Ramadan yang ke-8 ini, tepatnya di masih tanggal 29 Maret ya, di 8 Ramadan. Amin. Pada hari ini saya sengaja mendatangi nih kawan saya sekaligus guru saya ya, yaitu Ustadz Rudi ya, selaku narasumber kita pada hari ini. Kita mau coba dulu ya, mau sapa dulu Ustadz Rudi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Sehat-sehat ya, keluarga sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Saya dengar aktivitasnya di Ramadan ini sibuk ini Ustadz, dalam rangka pesantren Ramadan di sekolah-sekolah, benar Ustadz? Ya benar, alhamdulillah kebetulan diamanahi untuk mengisi di beberapa sekolah di Balikpapan ya. Di Balikpapan, di bawah lembaga apa dakwahnya ini? Borneo Dakwah Center Balikpapan. Borneo Dakwah Center ya. Iya. Masya Allah, ini Borneo berarti mengambil nama Ya sesuai Kalimantan ya. Pulaunya Kalimantan. Iya ya. Jadi Pulau Kalimantan ini terkenal dengan Pulau Borneo ya teman-teman semua ya. Nah jadi Ustadz Rudi ini spesial dakwah untuk remaja ya kalau tidak salah ya, banyak ya dakwah-dakwah remaja ya. Ya alhamdulillah. Iya, dan di Ramadan ini beliau sedang programnya itu pesantren Ramadan. Sudah berapa sekolah Zat yang didatangi oleh, kalau mungkin seluruh tim atau dari Ustadz Rudi sendiri? Kalau dari tim sementara yang berjalan itu ada 3 sekolah ya di awal Ramadan ini. 3 sekolah ya. Ya, dan masih ada beberapa sekolah yang masih dalam tahap penyusunan jadwal mungkin. Oh, masih Seperti itu. penyusunan jadwal Menunggu ya. konfirmasi untuk Iya. harinya kapan bisa untuk diisi. Diisi, Yang ya. berjalan untuk pekan awal Ramadan dari tanggal 3 Ramadan sampai hari ini itu ada 3 sekolah. 3 sekolah ya. Iya. Masya Allah ya. Nah, sejauh perjalanan ini Ustaz mengisi anak-anak ya, sekelas apa Ustaz? SMK, SMP atau gimana? SMP, SMA. SMP, SMA ya. Berarti itu sudah mulai ini ya, mulai balik juga ya anak-anaknya ya kalau SMP. Iya, harusnya semua sih. Semua ya, sih sudah dari balik kelas ya. 7 sampai kelas berapa? Kelas 12 ya. Iya, kelas 7 Rata-rata. sampai kelas 12 ya. Rata-rata pesertanya. Sudah balik ya seperti itu ya. Nah, Iya. sejauh dari pengamatan Ustadz ini, remaja-remaja kan kalau kita ketahui ya Ustadz ya, akhlak dari remaja-remaja kita saat ini, khususnya anak-anak sekolah itu, kalau dibandingkan dengan mungkin 10 tahun yang lalu, saat ini tuh ya memprihatinkan begitu Ustadz ya. Banyak terjadi kasus perundungan, pembulian, bahkan baru-baru ini ada yang sampai nekat itu menghabisi nyawa temannya Iya, sendiri benar. gitu ya. Benar sekali. Nah, ini bagaimana kira-kira mungkin sepak terjang dari dakwah komunitas Borneo dakwah ini untuk bisa membuat remaja-remaja kita ini kembali kepada jalan yang benar begitu. Iya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman khususnya di Borneo Dakwah Center itu melihat, berkaca juga dari kejadian-kejadian yang Ustadz Ibrahim sampaikan tadi. Ya, kami di sana berinisiatif untuk istilahnya jemput bola lah ya. Jemput bola ya. Melihat keadaan ya fenomena remaja saat ini, yang mana ya betul sekali kalau dikatakan sangat memprihatinkan. Memprihatinkan ya. Iya. Terutama sih untuk di kalangan rentang usia SMP SMA ini ya. SMP SMA. Iya, di mana pengaruh pergaulan itu yang seolah-olah itu sudah tidak terkontrol lagi gitu. Tidak Yang terkontrol, ya. mana dari sisi orang tua mungkin dengan kesibukannya masing-masing
di tengah kesulitan ekonomi juga ya, Iya, harus bekerja keras bekerja untuk ya. mencukupi kebutuhan rumah tangga, sampai mungkin harusnya di rumah itu ada sosok ibu mungkin ya, Ibu yang ya, bisa menjaga anak-anaknya ini juga, bisa mengontrol tingkah laku anaknya, terpaksa juga mungkin ikut membantu suami untuk bekerja, bekerja ya begitu ya. sehingga orang tua itu hanya mengandalkan untuk mendidik akhlak anaknya itu, Mm-mm. berharapnya ke sekolah gitu. Di sekolah Nah, ya. sedangkan sekolah sendiri juga dengan keterbatasan yang ada sekarang, dengan ya mungkin dari sisi SDM guru-guru yang terbatas juga Iya. bisa jadi, sehingga dengan ratusan murid yang ada setiap sekolah itu mungkin tidak sanggup untuk menjaga semuanya. Semuanya Nah, sehingga siswa itu ya. iya, sehingga istilahnya ya pasti bakal kecolongan lah. Iya, iya. Sehingga banyak perilaku-perilaku yang terjadi di tengah-tengah remaja kita saat itu, yang sangat memperhatikan, terutama ya terkait masalah moralitas ya. Moralitas Yang anak-anak. ya tidak hanya masalah tawuran segala macam. Kalau tawuran mungkin 10 tahun lalu juga sudah rame Ya, gitu ya. sudah, Tawuran. ya. Ya, masalah seperti kami dulu istilahnya orang itu tawuran, tapi nakal-nakal sama orang tua atau sama guru tetap ada Tetap ada hormat respeknya gitu ya, respect gitu. gitu ya. Kalau ya. sekarang justru malah gimana ya? Iya. Ya lebih sangat memperhatikan sekali. Gurunya juga bisa dipolisikan ya. Iya, betul sekali. Nah, justru nggak bisa. Kalau dulu kita istilahnya mungkin di zaman saya ya, atau Ustadz Ibrahim, ketika melakukan kesalahan di sekolah dihukum oleh guru, Iya. bahkan secara fisik, lapor betul. orang tua malah dapat bonus tuh Iya, biasanya. betul Zat, betul. Jadi dulu itu kalau saya Iya. dihukum guru terus sampai ke telinga orang tua, Iya. itu orang tua itu justru ditambahi lagi. Dapat bukan dibela tapi betul. malah di ini ya. Malah dapat bonus tuh Iya. biasanya. Kalau Betul, sekarang sekarang terbalik ya, terbalik justru malah, makanya guru-guru itu juga untuk istilahnya memberikan didikan secara agak keras ya, maksudnya itu iya. secara mungkin secara verbal, mendidik dengan menegur dengan secara keras, itu sudah Iya. mulai juga berpikir 2 kali. Betul sekali Zat. Daripada saya ngurusin anak orang, mungkin justru malah saya nanti yang bermasalah Betul berurusan sekali. dengan akhirnya guru ya cuma sekedar melepas kewajiban, Betul sekali ya. memberikan ilmu terkait mata pelajaran yang dia ajar, Iya. ya sudah, sampai seperti itu aja, jam bel pulang ya sudah gitu. Betul tuh. Nah, akhirnya akhlak di tengah remaja kita saat ini tuh ya under control, sudah tidak terkontrol lagi. tidak terkontrol Semuanya lagi dipengaruhi oleh sosial media. Sosial media. Apa ya. yang sedang tren di sosial media ya rata-rata ikutannya seperti itu, mulai dari game online, ikutan budaya-budaya luar ya. Luar budaya ya. Ya, mau barat maupun sekarang yang lagi booming K-pop segala macam ya. Betul sekali. Kiblatnya sudah mulai mengarah ke sana, sehingga ya sudah tidak ada lagi patokan dari sisi agamanya. Nah, di sini kami dan teman-teman khususnya di Borneo Dakwah Center itu berinisiatif untuk menjemput bola tadi, untuk dalam rangka niatannya adalah lillahi ta'ala, untuk menyelamatkan generasi-generasi kita jangan sampai istilahnya terjerembab ke dalam budaya-budaya yang lebih merusak lagi ke depannya. Jadi ya niat kami semata-mata untuk menyelamatkan mereka, dan juga berharapnya kan mereka ini nanti yang menjadi pengganti gitu. Kalau generasi tuanya sudah habis, penggantinya seperti ini, ya akan seperti apa ke depannya bangsa ini gitu. Ya, itu yang dikhawatirkan juga. Iya, Masya Allah ya. Sungguh mulia sekali ya niat dari Ustadz Rudi melalui teman-teman Borneo Dakwah ya, Dakwah Center, yang ingin membina akhlakul karimah dari anak-anak kita ya, anak-anak bangsa kita begitu ya. Iya, betul sekali Ustadz. Memang kalau tadi antum sampaikan ya, bahwa guru itu lebih berhati-hati sekarang untuk lebih dalam lagi mengurusi muridnya, karena memang banyak contoh-contoh Ustadz. Bahkan kasus yang terjadi belum lama ini ya, seorang guru yang menyuruh anak siswa perempuannya menggunakan kerudung, itu sampai terancam di PHK, dipecat secara tidak hormat gitu kan. Nah, akhirnya kan ini karena itu tersebar di media sosial, dan ya dengan keterpaksaan dia harus meminta maaf, walaupun katanya yang pada saat itu bahwa dalam tanda kutip ya, katanya yang diangkat itu adalah caranya dia menegur. Kemudian dia itu bukan seorang guru agama, karena waktu itu dia guru matematika kan, sehingga kemudian bukan kapasitasnya lah.
Tapi saya juga tabayun kepada teman-teman guru, khususnya guru agama, mengatakan bahwa ya sebenarnya yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu ya bukan hanya ketika dia posisinya statusnya seorang guru agama atau ulama baru dia bisa menegur. Iya, betul sekali. Ya. Ya, termasuk ya mungkin ya seperti saya lah, contohnya juga bukan background dari pendidikan agama secara formal ya, Iya, maksudnya iya. lulusan pesantren atau Iya, apa. iya, Tapi iya. ya pada dasarnya kan kalau kita kembalikan sebagai seorang muslim, Iya, ya kewajiban kita selain daripada ibadah-ibadah yang bersifat ritual kan, betul. justru ibadah terkait masalah dakwah ini yang sering dilalaikan. Iya. Kalau kita Banyak sadar, sekali ya, kayaknya dilalaikan iya, ya. perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu untuk berdakwah kan bukan hanya ditujukan untuk orang di level tertentu gitu. Iya. Tapi semua orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai muslim. Sebagai muslim maka dia punya apa ya istilahnya punya kewajiban berdakwah ya, begitu kewajiban ya, Zat, ya. sendiri. Iya. Bahkan saya pernah dengar itu seorang ustadz mengatakan bahwa Islam itu hanya di tengah-tengah saja, sebagai pembeda saja. Kalau dia ke bawah dia kufur, kalau dia ke atas berarti dia sedang dakwah begitu ya. Iya. Jadi kalau nggak ngapa-ngapain berarti dia cuma Islam doang begitu ya. Iya. Iya, Masya Allah ya. Nah, kemudian ini Ustadz, karena memang ini momentum Ramadan ini kan berarti lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak sekolah ya begitu ya. Iya, Nah, remaja terutama. remaja ya khususnya ya. Nah, tadi antum sudah singgung ya bahwa faktor-faktor yang kemudian membuat anak-anak kita ini akhlaknya itu tidak terkontrol dengan baik sampai under kontrol gitu ya, karena satu tadi orang tua itu bekerja dua-duanya gitu ya. Iya, kebanyakan seperti itu. Kemudian mungkin dalam tanda kutip tidak punya waktu lah ya untuk meriayah atau mengurusi anak-anaknya ya. Iya, betul. Nah, kemudian yang kedua karena adanya sakofa-sakofa asing melalui serangan budaya dari luar. serangan budaya itu ya. Nah, sebenarnya Zat, kalau dari pendapat antum ini Zat, terkait kan sekarang ini media sosial sudah marak ya. Bahkan saya kira tidak ada satupun anak-anak SMP itu yang tidak punya HP. Iya, Ya, karena dulu betul. ya waktu pandemi beberapa tahun, 1 tahun Iya. lalu ya. Bahkan pemerintah itu yang tidak punya HP itu diberikan gitu. Semi wajib. Ya, walaupun yang saya dengar kabarnya bukan dari pemerintah tapi itu urungan dari masyarakat juga gitu kan. Ada yang sumbangan untuk memberikan kepada siswa-siswa yang tidak mampu. Nah, sebenarnya seberapa urgent sih sebenarnya anak-anak itu harus menggunakan HP, dan bagaimana sih sikap bijak seorang anak itu khususnya sekolah, anak-anak sekolah ini dalam menggunakan handphone ya atau bermedia sosial lah gitu Ustaz. Dari pandangan Ustaz. Ya, baik. Kalau terkait masalah gadget ya pada umumnya, sebenarnya secara penggunaan sendiri kegunaannya sangat banyak sekali sebenarnya. Ya. Kalau dari sisi manfaat ya. Manfaatnya. Ya, hanya saja yang menjadi problem adalah konten daripada gadget tersebut atau di handphonenya di gawai yang ada sekarang itu kan lebih diedukasikan untuk hiburan. Hiburan, ya. Ya, bukan ditujukan untuk pendidikan. Ya. Iya, jadi kendalanya sebenarnya di situ. Jadi kalau dari sisi handphonenya sendiri pun sebenarnya nggak ada masalah. Masalah ya. Karena memang ya perkembangan teknologi tidak bisa dipungkiri. Dan itu sebenarnya sangat membantu kalau digunakan sebagaimana seharusnya ya, secara bijak lah ya. Secara bijak. Iya, Kalau iya. memang penggunaannya itu ditujukan untuk pendidikan, betul-betul di set untuk pendidikan, maka bisa sebenarnya gadget-gadget tersebut menjadi manfaat untuk di dunia pendidikan Di dunia itu sendiri, pendidikan, memudahkan bahkan untuk para rekan-rekan pendidik Iya, untuk melakukan misinya dalam mencerdaskan anak bangsa itu. Mencerdaskan. Hanya saja ya kembali lagi yang menjadi pemenang adalah siapa yang lebih kencang promosinya, propagandanya. Nah, sedangkan sedangkan saat ini di gadget-gadget itu yang sekarang istilahnya hampir setiap siswa atau setiap anak itu punya, bahkan bukan cuma SMP ya, anak SD pun sudah hampir rata-rata mereka ya punya gitu dari orang tuanya. Karena juga orang tua juga istilahnya melepas salah satu senjatanya orang tua, terutama ibu-ibu nih biasanya. Iya. Buat supaya anaknya anteng, dia bisa masak segala macam. Iya. Dikasih handphone sudah selesai tuh. Anaknya udah diem aja di depan handphone seperti itu udah. Ya itu jadi salah satu senjatanya ibu-ibu juga buat menenangin anak gitu. Tapi ya kembali lagi hal-hal seperti itu justru
ketika tidak dilakukan dengan edukasi yang benar, maka justru akan berimpact kepada penyalahgunaan jatuhnya. Penyalahgunaan. Ya, under control. Bahkan lebih miris lagi, bukan hanya masalah di sosial media terkait masalah mungkin interaksi apa segala macam yang tidak bisa dikontrol, tapi juga konten-konten yang bisa masuk berupa pornografi pun akan lebih mudah ketika apalagi orang tua ya, mohon maaf ya, mungkin yang kurang mengerti terkait masalah perkembangan teknologi. Ya, iya. Dan anak-anak sekarang itu juga sudah pintar memanipulasi orang tuanya gitu. Istilahnya menganggap bahwa ini mungkin dianggap cuma sekedar hiburan, padahal bisa jadi isinya adalah aplikasi-aplikasi atau game online yang justru memang mengandung unsur-unsur pornografi di dalamnya. Dan itu banyak. Belum lagi jika sudah terpengaruh dengan judi online segala macam, itu bisa itu sudah bisa masuk ke anak-anak sekarang karena dia masuknya nggak mandang umur, masuknya lewat handphone. Jadi untuk mengantisipasinya ya salah satunya adalah kepekaan daripada orang tua itu sendiri sebenarnya ya. Tapi bukan berarti bebannya ada di sana semua. Dari sisi regulasi juga seharusnya. Jadi setiap konten-konten atau peruntukan gawai atau gadget yang diberikan kepada terutama di kalangan anak sekolah ya harusnya juga bisa difilter. Ya mungkin bukan dalam rangka membatasi atau seperti apa ya, tapi memang harus difilter aplikasi-aplikasi tersebut. Salah satunya kan juga kalau dari sisi developer itu biasanya sudah merating tuh aplikasi mereka hanya bisa di-download, diakses oleh usia sekian sampai usia ada batasan usia begitu ya. Tapi saya kurang paham juga mungkin dari sisi regulasi di sisi pemerintahnya kenapa bisa lolos. Bahkan mungkin kalau anak SD bisa mendownload aplikasi game aja ya, berupa game, padahal game itu genrenya 13 tahun ke atas atau 17 tahun ke atas, tapi anak-anak usia 8 tahun bisa memainkan ya karena salah satu faktornya kan ketidakpahaman orang tua yang menyerahkan gadget itu kepada anak. Padahal harusnya akun emailnya itu kan semua tergantung daripada akses akun email. Ketika akun emailnya itu diverifikasi sebagai orang dewasa, maka siapapun yang menggunakan gadget tersebut akan dianggap dewasa oleh developer tadi. Jadi akan diberikan. Nah, sehingga ya penting juga sebenarnya dari sisi mungkin kementerian terkait, mungkin Kementerian Pendidikan tidak hanya mengedukasi kepada siswanya, tapi juga melalui sekolah memberikan edukasi langsung kepada wali-wali murid seperti itu. Sehingga atau lewat sekolah bisa juga istilahnya difilter seperti itu. Nah, jadi sehingga meminimalisir hal-hal yang istilahnya konten-konten yang seharusnya tidak ada di gadget anak-anak tersebut, seperti itu yang bisa mengganggu produktivitas mereka dalam belajar ya. Masya Allah ya, subhanallah ya, memang itulah kondisi memang saat ini ya Satya, menjadi tantangan kita problematika kita semua bahwa anak-anak ini sudah memegang HP dan tidak bisa terkontrol lagi kan. Apalagi tadi antum sampaikan bahwa meskipun dalam sebuah aplikasi mungkin atau sebuah konten itu harus memberikan batasan usianya gitu kan, tapi itu semua bisa termanipulasi seolah-olah ya, karena kadang-kadang juga betul. Justru ya orang tua yang meregistrasikannya gitu. Seperti itu. Ini bahkan saya pernah mendengar itu kan main game itu ada beli itu loh, pokoknya ada yang dibeli lah kayak di Indomaret gitu. Top up ini biasanya. Top apa gitu ya. Itu saya beberapa kali bertanya kepada anak-anak yang masih kecil, justru orang tuanya yang membelikan itu gitu kan. Iya betul. Padahal maksudnya game yang dimaksud ini kan sudah hal jelas tidak ada faedahnya, dan itu lebih membuat anak itu menjadi candu gitu kan. Sampai-sampai mungkin bisa melalaikan daripada aktivitas ibadah begitu ya. Iya betul. Nah, minum dulu kayaknya, minum dulu. Iya silakan. Nah, kita lanjut Zat. Terkait tadi nih yang kembali ke pembahasan pertamanya tadi ya. Kan tadi dua ya. Orang tua bekerja yang pertama,
Yang kedua mengenai media sosial yang tidak lain dan tidak bukan sumbernya itu adalah dari gadget itu tadi ya. Nah, kalau misalkan ini nih ya, kita mengetahui kan sekarang ini ekonomi juga sedang ya, bahkan orang-orang tuh bingung tuh kalau apa mau makan apa besok gitu kan, sehingga memang memaksa kedua orang tua ini harus bekerja sama dalam bekerja. Nah, itu kira-kira bagaimana saat itu menyikapi agar supaya walaupun dia bekerja dua-dua ya tetap bisa mungkin meriayah anaknya, ataukah memang tidak boleh, haram secara mutlak gitu ya? Ibu-ibu di rumah aja gitu, gimana Zat kira-kira? Ya, kalau terkait masalah itu ya memang tidak bisa dipungkiri juga ketika memang faktor ekonomi itu sekarang menjadi istilahnya apa ya, keutamaan di dalam Iya. kehidupan itu sendiri. Bahkan bukan hanya masalah melalaikan urusan kepengurusan terkait masalah anak ya, istilahnya bahkan kewajiban pribadinya sendiri terhadap Allah itu kadang dinomor duakan Nomor dua kan ya, demi mencari apa namanya, dengan alasan mencari rezeki tadi mencari seperti rezeki itu. ya. Padahal sesungguhnya sebenarnya ketika kita mensinkronisasi antara apa namanya, kebutuhan akhirat, kalau kata para ulama itu Iya. istilahnya para ustadz guru-guru kita mengatakan bahwasannya seimbangkan antara akhirat dan dunianya kita sudah, maka hal tersebut akan menjadi solusi gitu untuk persoalan-persoalan seperti itu. Iya. Nah, hanya saja kenapa hal itu tidak bisa dilakukan ya, saya pikir juga di kalangan kaum muslimin ya pada umumnya sendiri sekarang juga tidak hanya menimpa anak-anak kita sekarang itu juga, tetapi pada umumnya kepada kaum muslimin itu terkait masalah krisis akidah itu sendiri. Krisis akidah ya. Pangkal permasalahannya kan juga salah satunya adalah dari situ. Seolah-olah kalau bukan dari usahanya dia, besok belum tentu dia bisa makan gitu. Gitu Nah, itu kan terkait lagi masalah pemahaman masalah rezeki ya, konsep rezeki ya, terkait masalah ya semua istilahnya ketetapan Allah, atau mungkin pembahasannya itu masuk ke ranah qada dan qadar lah istilahnya. Qadar, ya. Terkait masalah ketetapan Allah yang istilahnya dia orang kebanyakan kaum muslimin sekarang itu masih meragukan hal-hal yang seperti itu. Sehingga mereka menganggap jika dia tidak melakukan hal ini maka saya besok tidak akan seperti itu. Iya. Kalau saya tidak hari ini istilahnya kalau istri saya tidak ikut bantu saya bekerja, bagaimana bisa mencukupi kebutuhan yang lain gitu loh. Seolah-olah sekolah lagi belum ini lagi ya gitu ya. Seolah-olah mutlak itu harus dari usaha manusia gitu. Padahal kan yang bisa memberikan solusi jalan keluar dari setiap persoalan kita sebagai seorang muslim yang berakidah jelas meyakini bahwasannya segala sesuatunya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, makanya harusnya kita sandarkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti apa? Ya, sejatinya seorang muslim itu harusnya dia bisa memahami atau memperbaiki dulu dari sisi akidahnya itu tadi, bahwasanya meyakini bahwasanya apapun yang dia alami saat ini, kondisi apapun yang dia rasakan saat ini, kebutuhan apa yang dia perlukan saat ini, semuanya itu hanya akan dapat terselesaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya itu dulu yang diselesaikan. Tapi sekarang enggak, seolah-olah itu ketika justru dapat masalah ekonomi, dia berusaha dulu untuk mencari solusinya sendiri gitu. Tanpa melibatkan Allah sama sekali enggak. Iya, dan itu banyak terjadi. Ya, saya sendiri melihat di beberapa kasus orang-orang dekat gitu istilahnya, dia kalau saya enggak ke sana bekerja ini terpaksa meninggalkan istilahnya salah satu kewajibannya untuk meriaya anak tadi itu, mengurusi anak tadi, istilahnya dititipkan ke orang tuanya maksudnya ke neneknya biasanya kan, untuk dirawat, disekolahkan. Saya harus berangkat ini bekerja ke sana. Karena kalau enggak seperti itu, ya anak saya besok seperti apa pendidikan segala macam. Ya, kekhawatiran yang seolah-olah itu wajar gitu, seperti itu. Tapi di sisi lain ketika kita membandingkan apakah ini lebih utama ketimbang daripada anak kita yang kita nanti akan menjadi under control tadi, itu yang akan jadi masalah, jadi bumerang. Sehingga tidak sedikit kejadian-kejadian orang tua yang akhirnya sukses secara materi ya. Iya, betul. Tapi
anaknya akhirnya bisa bersekolah bahkan sampai perguruan tinggi, tapi si anak ini secara karakter dia justru sama sekali tidak menghargai usaha orang tuanya tadi. Iya betul ya. Itu justru jadi aneh gitu kan. Aneh, Ya karena itu betul. fakta terjadi di lapangan. Sehingga saya pribadi pun sampai dulu sempat bertanya, kenapa kok bisa jadi seperti itu? Karena ada beberapa kasus yang seperti itu kita Iya. tanyakan, kenapa kok sampai benci sama ayahnya Orang gitu. tua benci Iya, ya. seperti itu dengan ayahnya Padahal segala sudah macam. difasilitasi gitu ya. Iya, apa kamu nggak mikir gitu istilahnya bisa kuliah apa segala macam, merasakan betul. pendidikan fasilitas yang enak seperti ini Kasih tuh kan. Rubicon gitu. Iya, kalau itu beda. Beda lagi. Iya. Jadi si anak ini bisa disekolahkan di sekolah terbaik ya karena niat orang tua tadi betul. berusaha untuk mencari materi tadi untuk kepentingan anaknya. Tapi justru yang harapan orang tua tadi ketika dia ingin menyekolahkan anaknya untuk menjadi orang yang sukses segala macam, berharapnya menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan agamanya, tapi justru jangankan bagi bangsa dan agama, buat orang tuanya sendiri pun dia tidak. Seolah-olah tidak respect dengan perjuangan orang tuanya selama ini. Ketika kita tanyakan kenapa seperti itu, justru si anak ini merasa gersang dari kasih sayang orang tuanya. Dia si anak ini justru mengatakan, saya sebenarnya enggak perlu juga nih. Saya pengennya orang tua saya pengen itu sebenarnya dari kecil. Bapak saya ada di dekat saya. Iya. Saya pengen seperti anak-anak yang lain yang meskipun istilahnya cuma orang tuanya petani segala macam, tapi ketika si anak ini ada masalah, entah itu mungkin kelahi dengan temennya, bisa ngadu bapak lah ceritanya. Ini enggak ada. Iya, ini jadi itu menjadi traumatik tersendiri terbawa sampai dewasa. Nah, ternyata alasan kita yang tadinya mengatakan bahwa saya harus mencari harta yang sebanyak-banyaknya supaya anak saya bisa sekolah dengan setinggi-tingginya dengan harapan menjadi orang yang berguna berbakti kepada orang tua, justru menjadi terbalik hasilnya. Betul. Si anak justru bahkan beberapa kejadian kalau kita contoh ke orang-orang di luar ya, kayak di kasus di Jepang apa segala macam itu, kalau kita cermati dari hasil penelitian orang-orang di dunia aktivis sosial, itu banyak justru anak-anak yang istilahnya orang tuanya sibuk dengan mencari nafkah tadi dengan alasan untuk kebutuhan keluarga tadi, istilahnya sehingga sang anak ini akhirnya kehilangan sosok orang tua untuk istilahnya ditempati bercerita. Setelah dewasa justru orang tuanya ya sama sekali diterlantarkan oleh mereka. Malah dimasukkan ke panti jompo. Iya, bahkan beberapa kasus itu punya anak 5 misalkan, sudah berumah tangga segala macam, orang tua sudah sakit-sakitan, solusinya biasanya kan kalau kita istilahnya insya Allah ketika sebagai seorang muslim yang meyakini bahwasanya justru sang anak ini berebutan siapa yang akan merawat orang tuanya. Ini enggak, justru istilahnya anaknya ini justru saling ribut untuk sorong-sorongan. Kamu aja yang rawat, kamu aja, saling menolak satu sama lain. Nah, padahal dulunya si orang tua ini berusaha bekerja mati-matian segala macam demi anak-anaknya tadi ini bisa meraih gelar yang istilahnya diinginkan, entah itu menjadi dokter atau segala macamnya, profesi-profesi yang diidamkan gitu. Tapi justru setelah hal itu diraih, orang tua justru malah dicampakkan oleh mereka. Ya, kembali lagi ya istilahnya seolah-olah hasil perjuangan orang tua itu seperti tidak ada harganya bagi anak tersebut. Nah, ini kan jadi dilema juga sebenarnya buat orang tua sekarang. Jadi sebenarnya kalau dari sisi solusinya seperti apa, sebenarnya dibalance saja. Ya seperti kata para guru-guru kita tadi, para ustadz, para ulama itu menyampaikan bahwasannya ya memang harus dibalance gitu. Ketika kita memang berniat untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ya silahkan. Tapi ada batasan tertentu juga yang mana si anak ini harus tetap diberi penjelasan. Nah, terkadang kan iya, meskipun itu mungkin terpaksa orang tua harus bekerja. Kalau di Kalimantan kan rata-rata yang bekerja itu mungkin di tambang yang pulang 3 bulan sekali. Tapi ya sekarang teknologi canggih tadi dimanfaatkan handphone tadi untuk senantiasa berkomunikasi dengan anak, tetap ditanya aktivitasnya. Jadi sang anak tadi tidak merasa kehilangan sosok orang tua. Iya. Dan juga ketika seorang ibu pun yang terpaksa harus ikut bekerja juga, ya sebisa mungkin juga istilahnya ketika di rumah ya memang sudah resiko gitu ya ketika sudah ya saya kerja capek gitu itu enggak bisa menjadi alasan gitu. Ya tetap harus ada waktu buat
anak-anaknya. Tidak bisa, apalagi ya biasanya justru anaknya lebih dekat daripada pembantunya gitu, Ya. daripada orang tua. Ini jadi miris gitu. Iya, bahkan ini juga saat kadang diserahkan sepenuhnya ke gurunya gitu kan Nah, untuk iya betul. dibina akhlaknya gitu kan. Iya. Iya, Ya, iya. padahal di sekolah juga ada jam tertentu Iya, aja. hanya jam-jam Ya, tertentu dan gitu guru ya. tidak mengurusi cuma satu orang anak dari orang tua tertentu, tapi ratusan. Ratusan betul, Iya. Ustaz. Iya. Iya, seperti itu. Nah, dan mirisnya lagi juga kan sekarang problematika di remaja itu ya krisis moral tadi, belum ada penangkal yang signifikan yang bisa diberikan solusi dari kementerian terkait ataupun dari sisi pemerintah ya. Berharapnya sih begitu ya. juga ya seperti masalah pendidikan agama di sekolah-sekolah umum pun sekarang kan kalau dilihat jamnya pun terbatas gitu ya. Terbatas ya, betul. Mungkin cuma 1 atau 2 jam sepekan, Iya, itu pun betul hanya sekali, betul. sepekan sekali. Ya kita bisa bayangin aja, hanya 2 jam sepekan sekali, sedangkan gempuran yang masuk ke anak-anak tadi melalui gadget yang mereka Gadget ya, pegang iya. itu setiap menit bahkan ya. itu masuk Iya. iklan apa segala macam. Budaya barat itu tadi ya. Iya, sedangkan counter yang mau diberikan hanya seminggu sekali. Seminggu sekali 2 jam doang Ya, gitu sekalipun mungkin ada pelajaran lain yang cukup membantu seperti apa PKN segala macam, itu bukan seminggu sekali juga diajarkan. Iya, betul. Jadi ya masalah moralitas betul-betul menjadi krisis. Jadi makanya kami di Borneo Dakwah Center itu berusaha menjadi pendamping dari sekolah itu untuk menutupi kekurangan tadi. Ya. Setidaknya seperti itu untuk saat ini. Iya. Nah, dan berusaha juga untuk menyampaikan kepada rekan-rekan yang aktif di dunia pendidikan, para guru segala macam, untuk bisa lebih apapun tadi seperti yang dilakukan guru yang mendapat kasus tadi karena menyuruh siswanya berhijab, tidak peduli dia mengajar mata pelajaran apa, tapi harus senantiasa diedukasi terkait juga dikaitkan dengan masalah agama seperti itu. Iya, jadi entah itu biasanya kalau mau dikaitkan kayak pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga ini bisa menggunakan baju olahraga, ya bisa melihat batasan-batasan auratnya seperti ini. Jadi guru juga bisa melakukan edukasi seperti itu, terutama mungkin ya ini khusus buat guru-guru muslim gitu ya. Selain menjalankan kewajibannya sebagai guru di bidang pendidikannya, juga menjadi sarana dakwah juga buat para guru-guru tersebut. Jadi tidak ya kembali lagi, berdakwah tidak terkhusus hanya untuk orang-orang yang bergelar kiai, ustadz, lulusan pesantren itu tidak, tapi dakwah tetap menjadi kewajiban bagi setiap muslim gitu. Iya. Ya, Masya Allah ya. Itu tadi penjelasan dari Ustadz Rudi ya, mengenai tadi dibahas mengenai gadget dan orang tua. Ini pembahasan di orang tua ini panjang sekali Ustadz. Tapi tadi poinnya tadi saya coba tangkap ya, bahwa bukan tidak boleh kedua orang tua itu bekerja, boleh-boleh saja ya, tapi memang harus memiliki waktu yang lebih ekstra ya, untuk meriayah anak-anak ya, bahwa ya memang itu adalah resiko, karena memang orang tua itu memang bertanggung jawab atas anaknya. Nah, kalau tidak ingin anaknya tumbuh dengan didikan gadget atau sakofa luar, maka memang orang tua itu harus hadir ya. Kalaupun jauh, kita gunakan gadget itu untuk menghubungi ya. Seperti itu. Ya, sebenarnya ini saat masih banyak yang mau saya tanyakan ya. Namun karena kondisi waktu yang membatasi kita ya, mungkin kita bisa nanti melanjutkan ya perbincangan kita ini ya di sesi berikutnya ya. Insyaallah. Apalagi namanya kita terbatas dengan waktu ya. Ya, sahabat belajar ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi bincang-bincang saya dengan Ustadz Rudi yang saat ini memang sedang fokus dalam pesantren Ramadan ya, di bawah lembaga Borneo Dakwah ya, seperti itu. Semoga beliau disehatkan selalu, keluarganya Amin. juga Ya Rabbal Alamin. diberikan limpahan rezeki yang barokah ya, seperti itu. Ya, mohon maaf ini Ustadz ya, kita tutup podcastnya karena memang waktunya yang batasi ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya para pemirsa sahabat belajar ngaji. Mohon dukungannya agar supaya kita terus diberikan kesehatan dan untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah, jika ada pun kesalahan itu datangnya dari kami, dan kami mohon maaf atas itu.
Saya Sandi Ibrahim dan Rudi Ibnu Abdussalam. ya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.